Meski dinilai lebih baik daripada sistem 3-in-1, kebijakan pembatasan nomor plat ganjil genap diakui masih belum maksimal menekan angka kemacetan di jalan protokol DKI. Menurut Gubernur DKI Jakarta, yang paling tepat digunakan adalah sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Tidak maksimalnya penerapan sistem ganjil genap di DKI Jakarta terjadi karena warga DKI memiliki lebih dari satu mobil dengan plat nomor berbeda. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan jumlah kendaraan berplat ganjil dan genap hampir seimbang. Akibatnya efektivitas sistem ini berkurang. Sistem ganjil genap pun disebut hanya diterapkan sementara sambil menunggu proses pelelangan alat ERP selesai dilakukan. Ahok memastikan ERP akan diberlakukan pada 2017 dengan sistem yang sama dengan digunakan di Eropa dan Singapura. Ya minimal masalah ini jauh lebih baik daripada 3-in-1. Nah, cuma sekarang apakah efektif? Kenapa nggak 50-50%? Nggak bisa dong, kan ada orang tukar mobil. Hari ini mobilnya apa, dia tukar apa yang punya mobil banyak. Maka yang paling efektif itu adalah ERP. Kan udah lelang prosesnya, mungkin tahun depan bisa jalan. ERP juga sebetulnya kenapa lebih efektif? Karena ada duitnya, kita subsidi balik ke transport. Kalau ini kan nggak ada subsidi baliknya. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan tujuan pemberlakuan sistem ganjil genap optimistis segera tercapai. Dalam uji coba lalu, angka penggunaan kendaraan umum seperti Transjakarta telah meningkat. Tak hanya itu, waktu tunggu armada Transjakarta juga berkurang hingga 3 menit karena lancarnya lajur jalan yang terkena sistem ganjil genap. Kita juga melakukan survei di 3 koridor. Koridor 1 ya, Blok M Kota, koridor 2, koridor 6 ya. Dan koridor 9. Ya, koridor 9. Nah, koridor 1 itu headway-nya yang tadinya 4 menit menjadi 2 menit. Ya, yang kalau koridor 6 yang tadinya 7 menit jadi 5 menit. Ya, sedangkan koridor 9 yang tadinya 10 menit menjadi 8 menit. Nah, ini merupakan salah satu kemajuan juga. Pada hari pertama pemberlakuan sistem ganjil genap, sejumlah pengendara terjaring di kawasan Tamrin. Para pengemudi yang melanggar ini kemudian diberi surat tilang. Setelah kedapatan melanggar sistem ganjil genap, para pengendara tersebut harus menjalani sidang di pengadilan sesuai dengan wilayah tempat terjadi pelanggaran. Mayoritas pelanggar mengaku telah mengetahui sistem plat nomor ganjil genap mulai diberlakukan hari ini. Namun beberapa alasan membuat mereka nekat melanggar. Sistem ganjil genap sudah tahu. Sudah tahu ya? Cuma bedanya kan 5 menit. Tadi kan saya pas di sini jam 6.55. Ada waktunya perbedaan dikit. Karena jam di sini 6.55, di sini mungkin jam 7 gitu. Jadi karena kan tinggal di sini doang tuh, mau lihat sebagai Indosuka kan main 30 detik di sini. Lalu bagaimana situasi arus lalu lintas di ruas jalan protokol menjelang jam pulang kantor di hari pertama pemberlakuan sistem ganjil genap? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Istiarto Sigit di ruas jalan Gatot Subroto. Ito, kurang dari 1 jam menjelang sistem ganjil genap berlaku di sore hari, kemacetan nampaknya sudah terjadi. Apa artinya kondisi ini? Ya, selamat sore Amelia. Saat ini saya berada di ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto. Seperti Anda bisa lihat di belakang saya, mulai dari arah Cawang menuju arah Selipi saat ini jalan sudah macet. Mulai dari perempatan Kuningan, Anda yang akan mengarah menuju Selipi maupun turun ke Jembatan Semanggi menuju Jalan Sudirman Tamrin, Anda harus bersabar karena kemacetan sudah mulai terjadi. Padahal 1 jam menuju peraturan ganjil genap kembali diberlakukan di hari pertama di tanggal 30 Agustus ini. Artinya memang kendaraan-kendaraan yang berplat nomor ganjil berusaha untuk masuk ke beberapa jalan protokol sebelum nanti pukul 4 peraturan ganjil genap diberlakukan. Imbasnya adalah beberapa jalan protokol di sekitar dalam kota Jakarta sudah mulai padat akan kendaraan, bukan hanya saja yang menuju Selipi begitu, namun juga yang menuju Cawang kepadatan juga telah terjadi. Ini juga menimbulkan sedikit polemik begitu, kira-kira apakah memang kebijakan ganjil genap ini bisa menyelesaikan kemacetan di kota Jakarta yang diyakini oleh Dishub Provinsi DKI Jakarta bisa menurun, namun pada kenyataannya justru malah menimbulkan kemacetan yang justru makin meningkat 1 jam sebelum pelaksanaan kebijakan ganjil genap. Amelia. Lalu itu apakah jumlah petugas kepolisian terlihat lebih banyak dari biasanya?
Ya Amelia, tadi pagi di pelaksanaan pertama ketika para warga Jakarta berangkat kerja memang ada sekitar 250 petugas yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya untuk mengawasi kebijakan ganjil genap yang diberlakukan. Namun sampai saat ini 1 jam menuju kebijakan ganjil genap kembali diberlakukan di sekitar Jalan Jenderal Gatot Subroto, Semanggi, begitu kira-kira saya belum melihat adanya peningkatan jumlah petugas. Hanya 1-2 polisi yang saya lihat tadi mondar-mandir di sekitar tempat saya melaporkan saat ini, dan memang tingkat pengamanan tidak sebegitu signifikan ketika tadi pagi diberlakukan 250 petugas yang mengawasi jalannya ganjil genap hari ini di sekitar jalanan Semanggi dan juga Gatot Subroto. Amelia. Lalu itu berdasarkan pengamatan Anda sendiri, apakah masih banyak pengendara yang membandel di sana? Ya Amelia, hari ini sampai dengan sore hari ini tepatnya ada 40 pelanggaran ditemukan oleh kesatuan petugas yang terus mengamankan proses ganjil genap di Jakarta. 40 pengendara tersebut telah ditahan baik SIM maupun STNK-nya, dan memang jumlah kendaraan yang melanggar memang dikatakan menurun jika dibandingkan dengan ketika sebulan lalu kebijakan ini mulai diuji coba di Jakarta. Namun pelanggaran ini juga masih disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pengendara yang lupa tanggal. Mereka lupa bahwa hari ini adalah tanggal genap, sehingga pengendara tanggal ganjil masih menerobos begitu. Dan juga ada perbedaan waktu antara yang dipakai oleh pengendara dan juga petugas. Dua hal ini menjadi masalah yang masih terus timbul dalam pengaplikasian kebijakan ganjil genap di Jakarta. Berikutnya adalah bukan hanya soal pelanggaran, namun juga dampaknya. Adanya anggapan bahwa kebijakan ganjil genap bisa mempercepat jalannya busway. Menurut tanggapan dari Direktur Transjakarta dikatakan bahwa kecepatan busway meningkat beberapa menit bukan disebabkan signifikan karena adanya kebijakan ganjil genap, namun adanya tambahan pengadaan armada bus Transjakarta. Sehingga bisa kita lihat tujuan utama dari Dishub yang menginginkan warga berpindah menggunakan angkutan umum secara signifikan belum terjadi di hari pertama dijalankannya kebijakan ganjil genap di Jakarta. Amelia. Itu terima kasih sekali atas laporannya, hati-hati di sana dan selamat bertugas kembali.